Semakin Anda menjelaskannya, semakin Anda terseret jauh. Itulah sebabnya yang rahasia tidak bisa diceritakan. Makanya Jalaluddin Rumi bercerita yang rahasia dengan bahasa yang indah. Hidup seperti membuka bawang merah. Di luar terlihat kotor kecoklat-coklatan. Tatkala dibuka warnanya putih, tambah dibuka tambah putih. Semakin dibuka semakin putih. Tatkala tidak ada lagi yang bisa dibuka, yang tersisa hanya air mata yang meleleh. Cara yang sangat mengagumkan bercerita tentang kekosongan. Makanya Mahatma Gandhi ditanya, Gandhi, what is your best weapon? My best weapon is mute prayer. Gandhi, senjata Anda melawan penjajah Inggris apa kok Anda bisa mengalahkan ribuan senjata? Senjata saya doa dalam diam. Seorang pertapa suci di India Selatan bernama Ramana Maharshi, umur 17 tahun tatkala memegang sebuah buku suci badannya terbakar. Karena terbakar dia lari ke puncak bukit yang bernamanya Bukit Arunachala. Bertahun-tahun Ramana Maharshi tidak berbicara apa-apa-apapun. Bertahun-tahun. Tatkala beliau menghabiskan waktu bertahun-tahun tidak berbicara sama sekali, kemudian ada banyak orang menangis minta mengajar. Karena semuanya nangis minta mengajar, membabarkan Dharma Ramana Maharshi. Tatkala ditanya, Ramana Maharshi, apa esensi ajaran Anda? Dakshinamurti. What is Dakshinamurti? Shiva teachings in silence. Shiva hanya bisa dijumpai dalam diam. Itu yang mau diceritakan oleh Ide Ketut Jelantik lewat cerita. Baru kita masuk bait ketiga. Teman-teman yang belajar meditasi sering bertanya ke saya, Pak Gede, apa ciri-ciri orang maju dalam meditasi? Karena yang nanya orang biasa, saya kasih jawaban orang biasa. Ibu, ciri orang maju dalam meditasi seperti naik truk terbuka menuju ke puncak gunung. Tambah lama, tambah sejuk. Tepuk tangan loh. Jadi kalau Anda belajar yoga, belajar meditasi, belajar zikir, belajar spiritual apapun, tandanya Anda mengalami kemajuan. Tatkala hidup Anda tambah sejuk. Makanya di bait ketiga, Mapuspa Padma Hridaya, ciri orang yang sudah sampai di dalam seperti bunga Padma, Gede Prama, seperti bunga Padma. Di air tidak basah, di lumpur tidak kotor. Ia yang tidak basah di air, tidak kotor di lumpur, dia sudah berjumpa tempat ibadah di dalam dirinya. Itu makanya salah satu guru meditasi di barat punya cerita tentang meditasi bagus sekali. Sederhana tapi mendalam. To meditate is to familiarize. Meditasi artinya membiasakan pikiran. Dari pikiran monyet menjadi pikiran singa. Pikiran monyet itu yang lompat-lompat ke sana kemari. Pikiran singa adalah pikiran yang tenang. Pikiran yang tidak menakuti apa-apa, termasuk tidak takut sama kematian. Ia yang bisa duduk tenang, tidak menakuti apa-apa, termasuk tidak menakuti kematian. Dia sudah mengerti bait ketiga. Mapuspa Padma Hridaya. Ciri tempat ibadah di dalam adalah seperti bunga Padma. Makanya yang mulia Dalai Lama pernah bilangin saya, you chanting Om Mani Padme Hum. Kita ulang-ulang hanya untuk mengingatkan. Artinya apa? Ada rahasia di bunga Padma. Ada rahasia. Terus kita diingatkan, ada rahasia di bunga Padma. Di sebuah titik ketika kita sudah melapalkannya sekian juta, Anda akan, katanya yang sudah mengalami, saya belum, Anda akan mengalami sebuah klik, oh itu dia. Makanya
ide ketut jelantik mapuspa padma redai. Dan sore ini judulnya seminar kita bagus sekali. Kesedihan, kebahagiaan, kebebasan. Bercerita mengenai bunga padma, bagus sekali. Ya. Bagi orang kebanyakan kesedihan kita tidak mau, kegembiraan kita mau. Kesedihan kita tendang, kegembiraan kita ambil ramai. Kenapa ada orang bercerai karena merasa kegembiraannya diambil? Kenapa ada orang berperang karena berebut kebahagiaan? Apa yang disebut mapuspa padma redaya sederhana. Kesedihan? Bukan. Anda kalau masih sedih itu bukan rumah kita. Kesedihan? Bukan. Kesedihan adalah sebuah noda jelas. Tapi hari ini saya minta maaf kepada sahabat psikolog. Kalau psikolog mengatakan kebahagiaan ciri jiwa yang sehat, di Vipassana dibilang terbalik. Kalau Anda merindukan kebahagiaan, itu tandanya Anda masih sakit. Kenapa? Karena kebahagiaan tunduk pada hukum tidak kekal. Hari ini datang, besok pergi. Kalau Anda melekat pada kebahagiaan, kebahagiaan ini yang membuat Anda menderita setelah dia pergi. Makanya kesedihan, kebahagiaan, dua-duanya kita kasih jarak yang sama. Tatkala kita bisa menjaga jarak yang sama, baik pada kesedihan dan kebahagiaan, Anda bisa menemukan apa yang disebut guru besar Empu Kuturan, Padma Buana. Pendeta Buddha dari Jawa, tatkala datang ke Bali, dilihat pulau Bali ini dengan menggunakan mata spiritual. Dikasih nama pulau Bali ini Padma Buana, alam semesta yang menyerupai bunga padma. Dan sore ini bunga padma artinya apa? Kesedihan bukan, kebahagiaan bukan. Tatkala kita berani mengatakan bukan, baik pada kesedihan maupun kebahagiaan, itu rahasia bunga padma. Tepuk tangan. Itu juga sebabnya kita yang belajar Vipassana, kita diajarkan ada 3 racun dalam Vipassana. Kesedihan racun, kebahagiaan racun, kebosanan yang berada di tengah-tengah juga racun. Siapa yang bisa menghindar dari 3 racun, kesedihan, kebahagiaan, dan kebosanan, Anda akan mengerti suatu hari apa yang dimaksud dengan samatha Vipassana. Kata orang yang mencapai. Saya ini kan hanya mengulangin kata-kata orang yang sudah mencapai. Di Solo ada teman mendatangin saya, temannya Bante. Saya diburu ke Borobudur. Pak Gede, saya ini meditasinya nggak maju-maju. Kenapa? Saya nggak bisa mencapai apa yang disebut dengan Ajahn Brahm. Begini. Oh, Ajahn Brahm orang suci, Pak. Beliaunya Mahathera, gurunya Ajahn Chah itu orang hebat. Boleh belajar meniru orang suci, boleh, bagus. Tapi jangan sampai pungguk merindukan bulan. Ya. Kalau gitu bagaimana caranya? Ada cara yang cocok untuk orang goblok seperti saya dan Anda. Jadi yang gobloknya parah boleh dengerin saya. Apa tuh cara orang gopar seperti saya? Gampang. Ajahn Brahm karena beliau orang suci dikasih tanda-tandain. Samatha 1, 2, 3, 4. Vipassana 1, 2, 3, 4. Sama dengan kita kemana? Caturmuka. Caturmuka cirinya pertama ada patung bermuka 4. Tidak jauh dari situ ada rumah dinas kantor gubernur. Tidak jauh dari situ ada lapangan puputan. Kalau Anda berjalan dari sini baru 2 meter caturmukanya di mana? 10 meter caturmukanya di mana? Keburu masuk got, saudara-saudara. Sehingga saya sarankan ke sahabat dari Solo, lupakan kriterianya, lupakan ciri-cirinya, ikutin saja rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Untuk orang bodoh seperti kita, ikutin rambu-rambunya. Kapan nyampe di samatha Vipassana, tidak usah dipikir, ikutin rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Kalau Anda ketemu yang menyedihkan, bilang bukan. Ketemu yang menggembirakan, Anda bilang bukan. Tatkala Anda ketemu hal yang membosankan, Anda bilang bukan.
Berhari-hari, berbulan-bulan Anda bilang bukan ketiga-tiganya. Kalau ada berkah spiritual yang cukup, kalau ada tabungan karma yang cukup, Anda akan mengerti apa yang disebut oleh Yang Mulia Ajahn Brahm. Tepuk tangan. Ikutin rambu-rambunya saja. Saya terus terang ikutin rambu-rambu. Masih jauh, tapi saya tidak peduli. Punya kiri bukan, kanan bukan. Makanya teman-teman Hindu yang belajar Weda, puncak orang belajar Weda itu bernama Advaita Vedanta. Advaita itu artinya non-dual. Di setiap kali ada dualitas Anda mesti lewatin. Seluruh dualitas. Termasuk dualitas Atman, Anatman. Lewatin. Mencapai sebuah titik yang disebut Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa Samadhi itu mencapai sebuah titik yang keempat. Apa yang keempat? Kanan satu bukan, dua bukan, tiga tengah-tengah juga bukan, baru yang keempat. Apa itu yang keempat? Unexplainable. Tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dilihat tatkala kita sudah mencapainya. Di setiap kali ada dualitas Anda mesti lewatin. Seluruh dualitas. Termasuk dualitas Atman, Anatman. Mencapai sebuah titik yang disebut Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa Samadhi itu mencapai sebuah titik yang keempat. Apa yang keempat? Kanan satu bukan, dua bukan, tiga tengah-tengah juga bukan, baru yang keempat. Apa itu yang keempat? Unexplainable. Tidak bisa dijelaskan. Hanya bisa dilihat tatkala kita sudah mencapainya. Untuk itulah anak muda di Brahma Wihara ketika nanya, antara nanya sama nantangin bedanya dikit. Saya balikkan, Anda belajar Advaita Vedanta. Karena di titik Advaita Vedanta Anda mesti menyentuh titik yang keempat. Di titik itu berlaku rumus. Dalam sunyata semuanya satu rasa. Bait yang keempat, bagus sekali. Magenta suaraning sepi. Di tempat ibadah di dalam itu ada genta, ada bajra. Makanya di rumah saya di Tajun saya kasih genta, bajra untuk mengingatkan yang ini. Tapi genta yang ada di dalam suaranya sepi. Makanya tetua Bali memberi nama Tuhan itu dengan kata Hyang Embang. Hyang Embang itu artinya yang maha sunyi. Bule-bule yang nanya, what is the Balinese elder concept of God? Saya bilang, the ultimate silence. Hyang Embang. Itu sebabnya ini pulau menjadi satu-satunya pulau di dunia merayakan tahun baru dengan hari raya Nyepi. Bukan hari raya meceki. Meceki itu judi. Magenta suara yang sepi. Ada genta di dalam. Dan gentanya suaranya apa? Sepi. Sunyi. Itu sebabnya di desa saya, Desa Tajun, tempat saya lahir. Setiap kali ada anak laki-laki tertua lahir. Saya bukan yang tertua. Setiap anak laki-laki tertua, orang Bali mirip dengan orang Tionghoa Bante. Laki-laki tertua itu tanggung jawabnya paling besar. Di Desa Tajun, tatkala ada anak laki-laki tertua lahir, langsung panggilannya Kolo. Kolo itu bisu. Bisu mean silence. Jadi jangan banyak bicara. Saya renungkan di Desa Tajun, apa? Selain Kolo artinya bisu itu apa? Suatu hari dalam meditasi saya lihat, wah Kolo ini indah. Kolo ini dibaca dari kiri ke kanan, bacaannya Kolo. Baca dari kanan ke kiri juga Kolo. Ini bagus sekali nih. Artinya apa? Orang-orang di jalan kiri di Bali dibenci sekali orang-orang jalan kiri. Black magic, ngelihat. Jangan lupa, suatu hari dia akan ketemu puncak Kolo itu. Orang-orang yang rindu kebajikan, kasih sayang yang kanan, sama. Di sebuah titik kita akan bertemu di sebuah titik namanya Kolo. Itu sebabnya dimanapun saya ngajar, kalau ketemu anak muda yang garang-garang, anak muda garang-garang,
Di Medan kemarin ada 1.500 juga kadang-kadang. Saya bilang, macam-macam dia pertentangkan. Wah, agama orang, agama dia pertentangan. Selalu saya jawab, bayangkan ada 2 pendaki yang mendaki gunung di pagi hari dari arah yang berbeda. Yang satu mendaki dari timur, yang satu mendaki dari barat. Gurunya sudah di puncak gunung, bertanya kepada 2 muridnya, matahari terbit dari arah mana? Yang mendaki dari timur mengatakan matahari terbit dari belakang. Yang mendaki dari barat mengatakan matahari terbit dari depan. Dan berdebatlah mereka, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Gurunya di atas hanya senyum-senyum sambil melafalkan sabisata bawantu sukitata loka samasta sukino bawantu. Gurunya di atas cuma senyum-senyum. Tatkala keduanya sampai di puncak gunung, dia malu di depan gurunya pernah berdebat. Artinya apa? Kalau Anda masih berdebat, menyalahkan orang, mencaci orang, apalagi menganggap agama Anda paling benar, kemungkinan besar Anda masih di lereng gunung. Salah-salah berjalan ke gunung pun belum. Karena ciri-ciri orang sufi di Islam, ciri para santo di Nasrani, ciri orang-orang Buddha yang berjumpa wipasana samata wipasana. Demikian juga para yogi tingkat tinggi seperti Mahatma Gandhi dan Ramana Maharshi menghabiskan terlalu sedikit hidupnya untuk berbicara. Karena setiap pembicaraan akan menimbulkan dualitas. Dualitas itu menimbulkan perdebatan. Perdebatan ujung-ujungnya peperangan. Makanya hari ini saya bilang magente suara ning sepi, tempat Meru di dalam, stupa tempat ibadah di dalam. Di sana ada genta, tapi gentanya bersuara sunyi, embang. Yang kelima, megandoye tisning budi, parfum. Orang-orang yang sudah berjumpa tempat ibadah di dalamnya pakai parfum, Bante. Parfum orang yang sudah berjumpa tempat ibadah di dalamnya bernama perilaku keseharian yang sejuk dan lembut. Makanya bolak-balik dimanapun saya ngajar, belajar spiritual bagus. Tapi saya titip cuman satu, semakin banyak Anda belajar spiritual, jangan lupa yang lembut. Karena kelembutan menunjukkan Anda sudah berjalannya jauh. Yang lembut. Adanya perdebatan, adanya pertentangan, adanya perkelahian, itu menunjukkan kita masih dalam dualitas. Tanda-tanda orang sudah melewati seluruh jalan spiritual tatkala semuanya sudah baik. Makanya di ujung cerita nanti saya akan kasih ke Anda memandang seperti langit. Langit ini kan tidak ada benar salah. Nggak nanya nih orangnya agamanya Hindu, Buddha, ya tetap di. Sebentar saya akan dalamin dengan memandang seperti langit. Jadi parfum orang yang sudah berjumpa tempat ibadah di dalam dirinya adalah keseharian yang sejuk dan lembut. Tadi saya sudah bilang seperti naik truk terbuka menuju tempat gunung, puncak gunung. Tambah lama, tambah sejuk. Malepane sila ayu. Bedaknya sila. Jadi orang-orang di dalam ini yang mulia Bante ada bedaknya. Tapi bedaknya bernama sila. Tidak membunuh, atau tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak selingkuh, tidak berbohong, tidak meminum makan makanan yang membuat kesadaran terganggu. Bagi orang Bali ada 3. Kalau Anda sudah pikirannya bersih, kata-katanya bersih, perbuatannya juga bersih. Yang 3 ini saya bisa bagi 10, tapi hari ini nggak sempat. 3 ini. Orang kalau belajar spiritual kan terpaksa itu. Membersihkan pikiran, kata-kata, perbuatan terpaksa. Tapi bagi orang yang sudah berjumpa tempat ibadah dalam dirinya, tidak lagi ada keterpaksaan dalam melaksanaan yang 3. Anda
bahagia dengan melaksanakan dharma. Itu makanya saya ongkos-ongkosin ke Medan, ke Jogja, ke Semarang. Ini semalam setengah ngantuk dijemput sama Ariana jam 12 malam sampai di Bali. Hanya mau ngajak ke orang-orang. Dengan belajar dharma pun kita bisa bahagia. Karena ada banyak orang paradigmanya keliru. Belajar dharma nanti miskin. Belajar spiritual nanti kurus. Yang lebih bahaya lagi terlalu banyak spiritual. Tambah lama, tambah botak, kayak gede perama. Itu celaka. Saya mau bagi ke Anda. Itu sebabnya Yang Mulia Dalai Lama sering menulis kalimat ini, bagus sekali. If you want to be happy, practice compassion. If you want others to be happy, practice compassion. Sila yang bagus sekali. Kalau Anda mau berbahagia, jangan lupa menyayangi. Kalau Anda ingin orang lain berbahagia, jangan lupa menyayangi. Tidak ada teknik untuk membuat diri Anda dan orang lain berbahagia terkecuali saling menyayangi. Itu rumah kita yang sesungguhnya. Anda 3.000 saya sudah bawa pulang ke rumah saling menyayangi. Baru tepuk tangan.